Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansyah dengan NIM 23042176. Akan menjelaskan materi tentang pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakikat pelayanan publik: melayani masyarakat sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan, merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Pelayanan publik pada hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Hakikat pelayanan publik bagi organisasi: melayani konsumen merupakan saat yang menentukan peluang bagi organisasi untuk menunjukkan kredibilitas atau kapabilitasnya. Semakin maju sebuah negara, akan semakin banyak masyarakat yang bekerja di sektor jasa. Pelayanan umum adalah pemberian jasa baik yang diberikan oleh pemerintah, swasta, atas nama pemerintah, atau swasta dengan atau tanpa pembayaran, guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hakikat pelayanan publik: pelayanan publik oleh instansi pemerintah bermotif sosial dan politik, yakni menjalankan visi dan misi serta mencari dukungan suara. Pelayanan publik oleh swasta dapat bermotif sebagai volunteer, tetapi lebih banyak bermotif ekonomi, yaitu mencari keuntungan. Pelayanan publik kepada masyarakat dapat diberikan secara cuma-cuma sebagai kompensasi dari pembayaran pajak ataupun ditarik bayaran. Tarif pelayanan publik oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan harga produksi atau tarif yang paling terjangkau. Pemberian pelayanan publik secara seragam kepada semua warga negara sebenarnya justru tidak adil, karena kebutuhan dan kepentingan masyarakat berbeda-beda. Sudah saatnya instansi pemerintah mengubah paradigma dalam bidang pelayanan, yakni dari paradigma monopoli ke paradigma kompetisi, paradigma non-public choice ke paradigma public choice. Tujuan otonomi daerah: yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan daya saing daerah. Strategi dalam menyelenggarakan pelayanan: yang pertama adalah menetapkan tujuan yang jelas, yang kedua memprakarsai atau menentukan kembali budaya organisasi, yang ketiga mengembangkan komunikasi yang efektif dan konsisten, yang keempat membanggakan pendidikan dan pelatihan, mendorongkan perbaikan terus-menerus. Kategori barang dan jasa: barang atau jasa privat atau private goods, barang jasa tool atau tool goods, barang jasa umum atau common pool goods, barang jasa kolektif atau collective goods. Klasifikasi pelayanan publik: pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik: yang pertama, kesederhanaan, yang kedua, kejelasan, yang ketiga, kepastian waktu, yang keempat, akurasi, yang kelima, keamanan, yang keenam, tanggung jawab, yang ketujuh, kelengkapan sarana dan prasarana,
dan prasarana. Yang ke-8 kemudahan akses. Yang ke-9 kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Yang ke-10 kenyamanan. Pelayanan publik dalam aspek sumber daya manusia aparatur. Yang pertama, struktur organisasi disusun sesuai dengan keperluan operasional, bukan untuk memenuhi jumlah posisi yang ada pada setiap eselon. Yang kedua, mengaudit hasil pemindahan staf atau pegawai ke daerah dan bagian-bagian lain. Modernisasi manajemen sumber daya manusia. Profesionalisme, klasifikasi pekerjaan, seleksi dalam penerimaan dan promosi berdasarkan sistem merit dan kompetisi 12 terbuka. Daftar Martin Aitam, kualitas pelayanan publik. Yang pertama, prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Waktu penyelesaian ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan tersebut. Pengaduan. Biaya pelayanan dalam hal ini biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Kompetisi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tetap berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku. Budaya kualitas dalam pelayanan publik. Perilaku sesuai dengan slogan. Masukan dari pelanggan secara aktif dikumpulkan dan digunakan untuk meningkatkan kualitas secara terus-menerus. Para pegawai atau karyawan dilibatkan dan diberdayakan. Pekerjaan dilakukan dalam tim kerja. Manajer level eksekutif diikutsertakan dan dilibatkan. Tanggung jawab kualitas tidak didelegasikan. Manajemen puncak memberikan contoh dan panutan mengenai perilaku dan aktivitas yang sesuai dengan harapan organisasi. Sumber daya yang memadai disediakan dimanapun dan kapanpun diperlukan guna menjamin kualitas. Mewujudkan budaya kualitas. Rencana didasarkan pada isu-isu strategi masa depan. Organisasi dikelola untuk menciptakan partisipasi pemberdayaan. Pengendalian difokuskan pada ukuran dan informasi kualitas untuk self-control. Komunikasi dilakukan melalui top-down dan bottom-up. Keputusan didasarkan pada perubahan yang berencana. Manajemen fungsional, lintas fungsional, integratif. Faktor penentu keberhasilan manajemen kualitas. Yang pertama, faktor kepemimpinan. Fokus. Yang kedua, fokus pada pelanggan. Yang ketiga, pengelola pengaduan. Yang keempat, pemberdayaan pegawai. Yang kelima, pengelolaan perubahan. Yang keenam, survei, salah satu cara mengukur kinerja pelayanan. Indeks kepuasan pelanggan. Langkah strategi yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik. Membangun kesadaran melayani bagi aparatur. Membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa, untuk menyampaikan saran atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. Memberikan reward and punishment yang seimbang. Mengadakan
kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.